Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama aku Nabil Sajuan Nurliza, dari mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2025 dari Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini aku bakal mendemonstrasikan bagaimana caranya kita membuat casing dari modul yang sudah diberikan oleh tugas penugasan. Di sini kita membuat casing yang bakal menutupi uh, part objek di sini. Dan untuk aplikasinya seperti biasa aku akan menggunakan SolidWorks. Untuk casing yang akan menutupi bagian objek ini adalah kita akan membuatnya dari bagian samping, bagian atas, dan juga bagian bawah sini. Tanpa berlama-lama, mungkin aku langsung saja bagaimana cara mendemonstrasikannya. Ini aku bakal membuat casingnya atau penutupnya itu dari bagian bawah terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya kita pencet yang ini, habis itu kita klik yang new part. Nah, di sini langsung uh, bertambah. Lalu kita klik yang bagian bawah di sini. Lalu untuk selanjutnya itu kita rename yang ini. Kita pilih opsi menu rename. Habis itu kita kasih yang namanya bawah. Karena itu merupakan bagian bawah. Lalu untuk casingnya itu kita pakai convert entities di sini dan juga offset entities yang ada di sini. Kita klik convert entities. Habis itu kita klik partnya. Habis itu kita klik OK. Sebentar, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke features. Kita pakai yang extrude boss. Lalu untuk ketebalannya kita atur menjadi 2. Setelah itu kita klik OK aja. Nah, di sini langsung terbentuk casingnya untuk yang bagian bawah. Jangan lupa ini kita sketch terlebih dahulu. Lalu kita klik offset entities. Sorry. Convert entities. Kita klik bagiannya. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya itu kita pilih offset entities. Kita klik bagiannya. Lalu untuk ketebalannya atau ukurannya yaitu 2 mm. Habis itu kita klik OK aja. Nah, di sini udah uh, terukur untuk ketebalannya yaitu 2 mm. Lalu kita ke features. Kita perlu extrude boss.
Lalu untuk ketebalannya sendiri yaitu 8,3. 8,3. Setelah itu kita klik OK aja. Kita klik OK. Nah, di sini udah terbentuk bagian pinggirnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita membuat bagian atasnya? Kita masuk ke sketch lagi. Sebentar. Kita klik edit komponen. Lalu kita klik insert komponen. Lalu kita klik yang new part. Lalu untuk part yang baru itu yang ini perlu kita ganti dulu partnya, kita rename. Sorry, sebentar. Rename part. Kita ganti jadi atas. Setelah sudah, kita masuk ke convert entities lagi. Kita masuk ke convert entities. Sebentar. Kita klik yang bagian atasnya. Hmm, Oke, karena tadi ada sedikit kendala dan kendalanya sudah selesai, langsung aja kita masuk lagi. Kita klik yang convert entities. Lalu kita pilih entities yang akan kita gunakan, yaitu di sini. Lalu untuk selanjutnya kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita ke features. Lalu kita perlu extrude boss. Lalu untuk ketebalan atau ukurannya kita atur jadi 2. Oke, kita lihat dulu. Lalu untuk blindnya menghadap ke bawah. Habis itu kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah, kita perlu sketch yang bagian atasnya. Lalu kita perlu offset entities. Lalu untuk parameternya yaitu 2, sudah benar.
dan kita klik yang reverse-nya juga. Oke, langsung aja kita klik OK. Kalau misalkan udah, kita masuk ke features, lalu extrude boss. Nah, di sini kita pilih direction-nya yaitu up to surface. Up to surface. Lalu, sebentar guys. Ini kita pilih yang up to surface. Lalu kita pilih yang bagian, sebentar. Kita extrude boss. Kita kita extrude boss. Kita pilih yang up to surface. Lalu untuk ini diisi bagian yang ini, bagian yang tengah. Nah, kalau misalkan udah, kita klik OK aja. Dan kurang lebih ini bagiannya sudah tertutup semua. Sorry. Kita perlu ke features, habis itu extrude boss. Oke, kita klik OK. Seperti ini kurang lebih untuk casingnya. Lalu untuk selanjutnya itu yang atas kita pilih yang change transparency, kurang lebih seperti ini. Lalu bagian NVIDIA-nya ini, sorry. Kita change transparansi. Habis itu kita perlu lihat bagian yang NVIDIA-nya. Lalu kita ke extrude cut. Sorry. Kita ke features. Kita pilih yang ini. Sorry. Kita exit sketch dulu. Kita ke feature. Kita pilih yang ini. Habis itu kita extrude cut. Dan kita masuk ke bagian ini. Sorry. Habis itu kita klik sketch aja.
Kita masuk ke sketch, lalu kita pilih yang ini, setelah itu kita klik convert entities, lalu kita masuk ke features, lalu kita perlu extrude cut. Lalu untuk ininya adalah 8. Langsung aja kita klik OK. Nah, lalu untuk selanjutnya kita ke change transparansi lagi. Kita matikan change transparansinya. Lalu kita masuk ke fillet. Nah, di sini kalau misalkan udah, untuk panjangnya yaitu fillet parameternya 2,17. Lalu kita pilih yang bagian ini. Sorry. Nah, setelah itu kita klik OK aja. Habis itu kita klik OK. Lalu kita masuk ke change transparansi lagi. Di sini lalu kita untuk bagian ini kita perlu, sorry. Bagian ini kita sketch. Lalu kita perlu yang namanya convert entities di bagian ini, sorry, convert entities-nya nggak nyala. Nah, convert entities ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan juga ini, dan juga ini. Kalau misalkan sudah, langsung aja kita klik OK. Lalu kita ke features, kita ke extrude cut. Untuk panjangnya sendiri yaitu 13. Sorry. Kita klik OK. Nah, di sini udah. Lalu kita masuk ke yang di sini. Kita ke sketch. Kita convert entities dulu. Bagian ini salah. Entities to convert. Yang ini kita klik OK.
Setelah itu aku mau perbesar dulu. Lalu kita bisa tarik garis di sini. Kita tarik garis sampai dia pas di ujung. Lalu selanjutnya kita tarik garis lagi. Dan yang terakhir itu kita tarik garis lagi dari sini ke sini. Langsung aja kita ke features, lalu kita extrude cut, lalu untuk selected contours-nya itu kita pilih yang ini, lalu ini dan juga ini. Untuk ketebalannya kita pilih 6. Langsung aja kita klik OK. Nah, untuk bentukannya seperti apa? Kurang lebih seperti ini, di mana dia sudah terpotong. Lalu kita buat yang sisi sebelahnya. Yang sisi ini kita masuk ke sketch lagi. Oke, kalau misalkan udah, kita pilih ini, kita klik Convert Entities. Kalau misalkan udah, kita pasang line-nya lagi. Kita zoom dulu areanya. Setelah itu kita masukkan garis-garisnya. Dimana yang pertama yaitu garis ini, kita tarik ke depan. Lalu selanjutnya tarik ini garis ke depan juga. Ini. Kita insert juga, lalu kita pakai garis ini ke depan. Dan yang terakhir yaitu kita pakai garis lagi, kita taruh di bagian depan. Nah, kalau misalkan udah, kita ke features, lalu kita perlu extrude cut, lalu kita pilih bagian mana saja atau kontur mana saja yang perlu di extrude cut. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Nah, di sini change transparansinya kita off dulu aja. Nah, seperti ini kurang lebih untuk gambarnya, di mana bisa dilihat ini untuk lubang anginnya, di sini untuk port-portnya, ini udah aku bolongin semuanya. Mungkin seperti itu penjelasan dari aku. Bisa lihat di sini juga. Jadi kurang lebih seperti itu.
Penjelasan dari aku kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.